dan itu nggak mungkin sebenarnya. Jadi untuk Cloud masuk ke bagian belakang nanti selama masih ada Leslie dan sama-sama jadi, itu bakal jadi hal yang berat banget. Iya, tapi ini menurut aku Eko mereka cukup kuat sih dengan draft picknya. Apalagi sampai dibawa ke arah late game ya, ini bakal bahaya banget untuk Onyx sendiri. Dan mereka bahkan harus kasih space yang benar-benar luar biasa banyaknya dari early sampai mid ke arah late game ke arah ceweknya, Leslie-nya jangan sampai gampang ke pick off. Apalagi dengan kita tahu efek sisi yang dimiliki oleh Eko ini banyak banget. So, kita bakal melihat seperti apa untuk game ketiga dari Eko Filipina melawan tim dari Indonesia Onyx Esports dengan skor 1-1 berhasil disamakan oleh Onyx di game kedua. Iya, masih dengan skor yang sama kali ini bakal menjadi game penentuan juga pastinya siapa yang lebih dekat menuju ke arah match point. Diawali dengan kedua orange buff yang akan diamankan oleh kedua jungler dan baik lagi tipikal tanker jungler yang akan dibawa oleh seorang Kalzi dan juga Kairi dengan keterbatasan hero-hero yang udah di-ban. Dia terpaksa untuk menggunakan baras tapi pastinya udah ada satu strategi yang matanya dibawa tapi Food dalam bahaya yang cukup besar. Kali ini damage begitu besar tapi ketika Sanji datang efek dari Vice-nya membuat Sunford harus dipulangkan menjadi first blood by Infinix untuk teman-teman dari Onyx. First blood yang manis karena backup dari seorang Santi tiba-tiba datang ke area bawahnya. Boots yang mencoba untuk buying time cukup banyak tadi di area bawah sampai flickernya digunakan. Hanya memake sure dia berada di posisi yang baik-baik saja, tapi kali ini cewek yang harus menghadapi dengan adanya babysit yang dibawakan oleh seorang Yawi di area atasnya. Posisi dari Benny Cutie harus dipaksa dipukul mundur, melakukan recall terlebih dahulu. Dan dimana Onyx menjadi rank yang pertama untuk assist di in-game-nya dengan 39,8. Iya, assist terbanyak ya. Ini berarti team fight-nya selalu di follow up dan backup-annya selalu ada. Benar, karena memang metode pick off yang sering dilakukan juga sama Onyx sendiri. Dan ini cukup menarik dengan debutnya Kairi menggunakan Barats ya. Ya mau gak mau sih dengan assassin yang udah habis, ya banyak memang yang bilang pro player harus bisa banyak role. Ini dia buktinya. Yes, benar banget. Dan kali ini kita bakal melihat juga udah ada sedikit perkumpulan di bagian bottom lane. Apakah bakal menjadi sebuah inisiasi dari Eko yang mencoba untuk melakukan sedikit invasi saja dan akan ditangkap oleh seorang bus meskipun masih belum berhasil. Diambil ya sama Kaltiz itu sepertinya. Tapi kali ini Sans di area bawahnya dengan XP yang tidak terlalu banyak. Ini harus ada backup yang datang dari seorang T-Boy. Melihat juga kali ini sudah melakukan poke ke area turtle yang pertama. Tapi Boots sudah mulai datang T-Boy. Lawan Viwan tapi ada satu buah Warrior Dragon yang ke altar dibuka begitu saja. Kali ini mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dari Sans-nya. Pemain-main dari Eko bakal coba ditahan dan Kairi tumbang kali ini. Sementara masih mau lebih. Sampai masuk. Dan bahkan Boots bersama dengan T-Boy sepertinya akan tumbang. 4 pemain hilang. Triple kill diamankan oleh seorang Sanji. Triple kill by Infinix berhasil diamankan oleh seorang Sanji dan itu eliminasi yang benar-benar mahal banget buat tim Eko di menit menuju ke arah menit yang ketiga. Mereka udah bisa menjauhkan kesenjangan ekonominya sampai ke arah 2.200 gold. Iya dan bahkan Enchanted Talisman udah jadi untuk Sanji. Karena ya efek dari triple kill tadi. Ini dengan Enchanted Talisman cooldownnya akan nge-boosting. Dia nggak akan mundur-mundur karena Paramis sendiri udah punya pasif untuk bikin darah dia kayak seakan-akan unlimited. Tinggal mananya saja dan udah ada Enchanted Talisman, solusi untuk mana udah beres. Kita akan melihat Paramis yang akan selalu rotasi terus menerus. Iya, meskipun dari seorang Sans juga bisa ngamanin ke arah Cold Altar dengan efek IMU-nya, tapi tetap kita bakal melihat ada perbedaan efek dan satu tarikan udah mulai diberikan oleh seorang T-Boy bahkan dimakan oleh seorang Kairi membuat Yawi juga harus hilang tendangan teman-teman dari Onyx. Maka Sans dan Benny Kitty juga harus hilang. Langsung menumbangkan 2 pemain di area atas yang begitu penting tentunya. Sementara Sanji kali ini mencoba untuk menangkap dengan satu buah Ghostbuster dan bahkan Hero Stampede yang connect ke arah seorang Kairi. Namun team fight tidak akan berlanjut dari pemain-pemain dari Onyx Esports. Dan cewek bakal berfokus terlebih dahulu Sanji. Jangan terlalu gegabah untuk 1v1 situation karena backupan masih ada dari pemain Onyx. Sementara Sans kali ini efeknya wajah connect dan bahkan altarnya dipaksa untuk dibuka. Dan itu cukup mahal karena mau nggak mau Sans harus menunggu terlebih dahulu IMU yang berikutnya. Iya, dengan cooldown yang cukup lama untuk seorang Valentina sendiri ini bisa dibilang menjadi sebuah kerugian. Tapi selama belum ada inisiasi yang mau dibuka, itu nggak jadi masalah yang cukup besar. Bahkan kali ini udah ada sedikit blessing duet yang bakal dibuka oleh seorang Benny Cutie. Mengusir 2 pemain dan kedatangan dari seorang Yawi bersama seorang Sanji bakal jadi bahaya besar. Sansnya mencoba memberikan sedikit penyelamatan tapi masih ada cold altar yang menambah nyawa dari para pemain Eko. Kiboy menarik dengan Divine Judgment-nya masih bisa melarikan diri dengan flicker yang langsung terbuka dari Kairi yang baru saja datang juga akan memberikan sedikit efek pressure karena masih ada Detona's Welcome juga yang bisa dibuka. Zoning yang dilakukan oleh Eko kali ini, mereka lebih memprioritaskan ceweknya di pick up terlebih dahulu tapi Kiboy bakal coba diusir mundur. Kali ini Detona's Welcome ke arah seorang Yawi
Yawi terkena stun, masih bisa mundur, masih punya Shunpo dan Yawi tidak terpick off oleh pemain-pemain dari Onyx. Sementara di area midnya Sanford udah mulai datang. Tapi ternyata Sansnya masuk, Altar dibuka begitu saja. Efek Fight, Sansnya harus terpick off di tangan seorang Sanford. Masih mau lebih, Boots kali ini agak sedikit terlambat untuk memberikan backup, namun setidaknya Boots tidak akan bisa di pick off dengan cukup mudah oleh pemain dari Eko. Iya, Sansnya hilang, tapi Eko berhasil ngedapetin turtle mereka yang kedua, turtle selain Bayu Best Gold yang pastinya akan menjadi keuntungan besar buat mereka, menambahkan lagi pundi-pundi keuangannya, apalagi untuk saat ini mereka masih memberikan pressure yang kuat karena seorang cewek dan juga Keyboy. Berserker Fury, item pertama yang diamankan oleh cewek. Memang agak sedikit scaling ya ketika kita melihat Leslie. Jadi mungkin early game yang kasar banget dilakukan sama Eko itu adalah hal yang wajar. Jadi teman-teman untuk mendukungnya Onyx sabar dulu nih, karena memang hero-nya adalah hero scaling. Oke, tapi Keyboy defense adjustment connect karena seorang Sanji dan tumbang di area midnya. Sementara Yawi tentunya tidak akan bisa memberikan backup karena 4 pemain melakukan rotasi secara bersamaan dari Onyx. Coba untuk mencuri satu pemain terlebih dahulu di area atasnya, namun sepertinya tidak akan menemukan siapapun karena pergerakan dari Benikita yang berhasil untuk melakukan recall terlebih dahulu mencium area bahaya, tapi Kairi harus bermain sabar dan menentukan adanya satu buah tank jungler. Kali ini Kairi harus menjadi garda terdepan yang begitu kuat, sementara efek Fight diberikan oleh ke arah Kaltizi kali ini. Dan di area midnya, landing yang coba dikontrol oleh pemain-pemain dari Eko. Ini harus diwaspadai juga sama Onyx. Tapi kali ini lihat Yawi, Flicker masuk dengan Wave Dragon dan cewek tumbang kali ini. Harus agak bermain lebih sabar, tapi kali ini mulai masuk dengan satu buah basic duet. Dari Benikita dan Keyboy tumbang. 3 pemain dari Onyx hilang begitu saja di area atas. 9 berbanding 4 yang berhasil diamankan oleh Iko. Bahkan kali ini mereka ngedapetin juga karena outer turret di area top lane. Keuntungan yang besar banget karena 4.000 gold yang udah berhasil mereka amankan dengan inisiasi yang manis banget. Yawi dengan cownya udah mendapatkan 7 assist loh, Lip. Wah, ini sebenarnya satu power hero juga ya dari Yawi. Kita lihat dengan mekaniknya yang begitu rapih dengan cownya dive in ke dalam turret. Ditambah ada altar yang siap nge-backup dia untuk jalan keluarnya. Tidak tumbang jadinya. Nah, ini menjadi keuntungan besar pastinya untuk Eko. Bahkan terketiga. Tapi ini sulit banget karena pemain-pemain dari Eko mereka terus snowballing dan bahkan Sanford bakal coba dikejar. Sementara backupan yang baik dari Eko dan bahkan Turtle Flame Bayu Best masih bisa diamankan oleh Eko. Tapi Sanji menjadi threat terlebih dahulu. Kartizi nahan di area depan. Dan pemain-pemain dari Eko kali ini masih memiliki keuntungan yang menurut aku mereka berhasil numbangin Kairinya. Mereka juga berhasil untuk menumbangkan setidaknya kesempatan dari Onyx untuk melakukan kontes ke arah Turtle. Dipatahkan begitu saja. Clean Turtle ya, 3 Turtle berturut-turut berhasil diamankan oleh Eko. Tanpa perlawanan yang begitu berarti, bahkan tanpa perlawanan dari segi eliminasi yang terlihat dari tim Onyx. Dan masih kita akan melihat seperti apa perlawanan yang diberikan dengan Sans. Gold Altar yang sudah dipegang ini bisa menjadi salah satu jawabannya juga sebenarnya ketika tim fight dipaksa oleh seorang Yawi. Oke, ini harus sabar sih dari Onyx. Perbedaan networknya udah terlalu jauh. 5.000 dipegang oleh pemain-pemain dari Eko Philippines. Sementara Golden Staff di tangan Benny Cutie harusnya dengan perbedaan level yang bisa dibilang ini cukup agak sedikit memberatkan pemain-pemain dari Onyx. Dan lihat dari networknya 6.600 di tangan seorang Benny Cutie. Agak sedikit sulit sepertinya untuk Sansnya dan cewek, tapi kali ini konsul dibuka dengan satu buah airman knock-up, tapi kali ini dengan satu buah call altar dibuka oleh 2 pemain, tapi kali ini dari silence-nya Connect. Sementara Kaltizi masih tersoka. Connect dari seorang Kairi. Yawi menahan diri depannya, cewek dengan posisinya yang sangat baik. Kaltizi tumbang diri depannya, satu buah blessing duet dari Benny Cutie hanya memberikan pop damage, tapi pemain ini mereka bakal coba untuk mengejar, namun Eko tidak mau tertarik, tidak mau tersetir oleh pergerakan dari Onyx yang bisa dibilang mereka bisa aja untuk ngejar, sedikit memberikan poke damage tambahan. Tapi masalah Eko mereka bermain lebih disiplin setelah kehilangan garda depannya itu Kartizi. Betul sekali, terlalu beresiko juga bagi Onyx untuk melakukan pengejaran yang lebih jauh karena kita ngeliat juga HP dari para pemain Onyx udah mulai terbatas. Dan pergerakan dari Yawi lagi-lagi satu flickernya menyelamatkan hidupnya. Dan Detona's Welcome yang selalu dikeluarkan oleh seorang Kairi belum memakan korban yang terlalu banyak. Bahkan masih hanya ada 3 asis di tangan dari seorang Kairi. Lokan, Bayu Best Gold sudah mulai terlihat. Dan Yawi kali ini di garda depan dari Eko bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Slam masih di spam oleh seorang Boots, tapi mulai masuk Kartizinya 1v1 situation. Sementara pemain-pemain dari Eko mereka bakalan main agak lebih sabar. Ini yang apa ya bisa dibilang salah satu hal yang selalu dilakukan oleh tim-tim Filipina. Mereka sabar, mereka nunggu satu momentum, metode pick off mungkin lagi lebih memanfaatkan bila konsilnya dibuka oleh Onyx kali ini. Tapi dengan satu body punch judgment dari seorang Keyboy ke arah seorang Sanford. Sanford
Lordnya kehilangan immortality tapi Benny Cutie mengejar ke arah belakang, Sanji-nya tumbang dan menemukan seorang Boots. Tapi kali ini dengan efek silence connect ke arah seorang Stun masih bisa mundur ke Sans-nya. Terjebak di area depan dan tumbang di tangan Benny Cutie. Pemain-pemain dari Onyx bakal coba dipukul mundur dengan satu Bow Blazing 2. Sanji terlepas jauh-jauh dan bahkan Sanji-nya tumbang kali ini. Sementara pemain-pemain dari Onyx mencoba untuk mundur namun sepertinya bakal sedikit sulit. Satu ultimate snipe dari seorang cewek membuat Eko tentunya masih bisa bertahan dengan damage yang menurut aku belum cukup seperti dari cewek. Iya, 4 pemain harus hilang dari tim Onyx dan tentu saja untuk Lordnya ini bisa diamankan dengan mudah oleh para pemain dari Eko dengan tanpa adanya kontestasi. Dan kalau kita ngeliat fight yang baru saja terjadi memang inisiasi demi inisiasi yang bagus banget. Awalnya memang konsil dibuka oleh tim Onyx tapi ternyata ini malah menjadi sebuah bumerang ketika belum ada damage yang maksimal yang bisa mereka keluarkan. Bener banget, dan sementara kalau dilihat ya posisi dari Boots-nya tadi, dia ke arah depan karena udah pakai split sprint, mau nggak mau dia harus maju. Kenapa? Karena kalau dia berada di dekat temannya dan Paramis dari Sanji tadi udah mengarah ke sana juga, bisa rata di tempat semuanya kalau kena Ghostbusters. Jadi emang kita melihat memang tadi Boots-nya kok kayak maju doang, ngapain Boots-nya? Itu menghindari damage yang bahaya banget nantinya dari Sanji ke arah teman-temannya. Iya, tapi ini sepertinya harus ada penetration. Karena lihat Yawi masuk dengan duel Dragon. Connect ke arah seorang cewek, tapi cewek masih coba bertahan di area tengah pertempuran. Sementara Sans mencoba untuk memberikan backup, tapi satu Bow Blazing 2 dari seorang Benny Cutie. Dua pemain hilang dari Onyx, sementara Keyboy mencoba untuk menarik ke Sanford, namun ternyata damage dari Onyx tidak begitu cukup. Dan bahkan pemain-pemain dari Eko hanya kehilangan Kartizi karena Lordnya kali ini udah mulai masuk ke area base turret bawah. Onyx mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu, dua pemain yang tersisa. Sementara Kairi mencoba untuk bertahan, tapi Kairi terkena damage yang begitu sakit dari Eko dan Keyboy. Tentunya akan ditunggu mundur dengan satu body Dragon dan wipe out didapatkan oleh Eko Filipin. Dan 2-1 game yang cepat dari tim Filipin membuat Onyx tentunya harus kehilangan game ketiga ya. Di bawah 12 menit, game yang kali ini berhasil diamankan oleh tim Eko dengan cara team fight ya, yang ternyata belum bisa dibalaskan oleh para pemain Onyx. Mulai dari inisiasi-inisiasi yang diciptakan, terus juga copy ultimate dari seorang Sans, yang bisa dibilang nggak akan semaksimal dari pemilik asli untuk ultimate tersebut. Wow, ini adalah apakah memang 3 assassin band yang dilakukan oleh Eko tadi Wow, sudah jadi kunci ya. terkonsep, sudah akhirnya memecahkan kode dari Onyx sendiri. Tapi ya kalau misalkan memang kita melihat dari game ketiga tadi ya, setupnya rapi banget. Entah kenapa aku melihat Kairi nggak nyaman banget dengan Barrage-nya. Iya, Dia kelihatan banget. Bukan di performa maksimalnya, tidak buruk tapi nggak bisa dibilang maksimal gitu loh. Entah kenapa. Dan sebenarnya untuk sisanya nih seperti tadi kita lihat dari Glue yang ada di XP